Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah tafsir Tarbawi yang berjudul Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 17-20 dan Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 dengan dosen pengampu mata kuliah tafsir Tarbawi Bapak Profesor Dr. Andes Haji Mahyudin Barni MAG, dengan anggota kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Rizky Anur, yang kedua Fatimah Azizah, dan yang ketiga adalah Nurahmi Latifah. Memasuki pembahasan pertama, yaitu ayat dan terjemah Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 17-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka apakah mereka tidak memperhatikan kepada unta bagaimana ia diciptakan, dan kepada langit bagaimana ia ditinggikan, dan kepada gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan. Tafsir Al-Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 17 adalah: unta adalah binatang yang utama bagi bangsa Arab. Unta binatang yang bertubuh besar, memiliki kekuatan prima serta memiliki ketahanan yang tinggi dalam menanggung lapar dan dahaga. Dan semua sifat ini tidak terdapat pada hewan yang lain, dan unta ini mampu menempuh perjalanan sepanjang ribuan kilometer. Sehingga unta ini diberi gelar istimewa sebagai perahu Sahara. Darinya mereka bisa bepergian, minum dan makan. Dari bulunya dan kulitnya mereka buat pakaian dan tenda-tenda. Maka unta adalah sumber penghidupan yang pertama bagi bangsa Arab pada waktu itu. Karena itu Al-Quran mengarahkan perhatian orang-orang yang dibicarakannya untuk merenungkan penciptaan unta yang ada di depan mereka. Tafsiran ayat 18 mengarahkan hati untuk memperhatikan langit ini terjadi berulang-ulang di dalam Al-Quran. Orang yang lebih utama mengarahkan perhatiannya ke langit ialah para penghuni padang Sahara, sehingga mereka dapat merasakan, mendapatkan kesan dan isyarat-isyarat seakan-akan langit itu hanya ada di atas padang saja. Itulah langit di padang yang luas membentang. Apakah mereka tidak memperhatikannya? Karena itu, sudah tentu ada yang meninggikan dan menciptakannya. Untuk mengetahui hal ini, tidak perlu pada ilmu pengetahuan yang tinggi dan tidak perlu usaha-usaha yang berat, bahkan memperhatikannya dengan merenungkan saja sudah cukup. Tafsir ayat 19. Gunung-gunung bagi bangsa Arab merupakan tempat berlindung, teman, dan sahabat. Secara umum, pemandangannya mengisyaratkan kebesaran dan keagungan di dalam hati manusia. Karena dengan berada di sisinya, manusia tampak kecil dan kerdil, tunduk merendah kepada keagungan yang tinggi dan teguh. Jiwa manusia di puncak gunung lebih tertuju perhatiannya kepada Allah. Ia merasakan bahwa ia lebih dekat kepadanya dan jauh dari keramaian dan segala sesuatunya yang remeh dan kecil. Jadi, tidak sia-sia dan tidak menimbulkan perdebatan jika Nabi Muhammad SAW bertahan di Gua Hira di Jabal Nur. Karenanya orang-orang yang ingin berbicara dengan beliau ketika waktu mengarahkan pandangannya ke gunung. Dan gunung-gunung ini
bagaimana ia ditegakkan. Memperhatikan hal ini sangat sesuai dengan sifat pemandangan tersebut. Selanjutnya yaitu tafsir ayat ke-20. Nah, tafsir tersebut yaitu bumi itu terhampar di depan mata dan diberikan untuk kehidupan, berjalan dan beraktivitas. Sedangkan manusia tidak pernah melakukan itu. Lantas siapakah yang menghamparkan dan menghentangkan sedemikian rupa untuk kehidupan ini? Sungguh hal ini dapat memberikan kesan ke dalam hati manusia, cukup dengan memperhatikan dan merenungkannya. Hal tersebut dapat menimbulkan perasaan dan menghidupkan hati, menyadarkan ruh akan adanya yang Maha Pencipta segalanya. Demikian tafsir dari Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat ke-17 sampai ayat 20. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu ayat dan terjemah Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tafsir Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1 adalah: inilah surah yang pertama dari Al-Quran yang dimulai dengan menyebut nama Allah. Jadilah engkau yang bisa membaca berkat kekuasaan dan kehendak Allah yang telah menciptakanmu. Sebelum itu Rasulullah tidak pandai membaca dan menulis. Kemudian datang perintah ilahi agar beliau membaca, sekalipun tidak bisa menulis, dan Allah menurunkan sebuah kitab kepadanya untuk dibaca, sekalipun ia tidak bisa menulisnya. Jadi sesungguhnya Allah yang menciptakan makhluk mampu membuat yang tidak pernah belajar membaca menjadi bisa membaca. Selanjutnya yaitu ayat yang kedua, tafsirnya. Penyebutan sifat-sifat Tuhan di sini dimulai dengan menyebutkan sifat penciptaan dan permulaan manusia, yaitu sifat Tuhan yang menciptakan. Kemudian penyebutan secara khusus tentang penciptaan manusia asal-usulnya, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, dari setitik darah beku yang melekat di dinding rahim, dari benih yang sangat kecil dan sederhana bentuknya. Hal ini menunjukkan betapa Allah telah memuliakan manusia melebihi kodratnya. Di antara kemuliaan tersebut ialah Allah telah meningkatkan tingkat darah yang melekat di dinding rahim ke tingkatan sebagai manusia yang memiliki potensi untuk belajar dan mengetahui. Di sini, perintah untuk membaca ini diulang-ulang. Sebab membaca tidak akan bisa meresap dalam jiwa, melainkan setelah diulang-ulang dan dibiasakan. Berulang-ulangnya perintah ilahi dalam hal membaca, maka hal ini merupakan bakat dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-A'la ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa. Artinya, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Nah, kemudian Allah menyingkirkan halangan bahwa Rasulullah tidak bisa membaca yang berarti buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Maka Allah berfirman, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yaitu kepada orang yang memohon pemberiannya baginya. Itu adalah hal yang mudah menganugerahkan kepandaian membaca kepada Rasulullah berkat kemurahannya.
Kemudian memberikan pengarahan pertama kepada Rasulullah SAW pada kali pertama berhubungan dengan alam tertinggi, dan pada langkah pertamanya di jalan dakwah yang dipilihkan untuk beliau diarahkan agar beliau membaca dan menyebut nama Allah, yang menjadikan pena sebagai sarana berkomunikasi antar sesama manusia, sekalipun letaknya sering berjauhan, dan ia tak berbeda jauh dengan lisan yang bisa memahamkan mereka. Hakikat ini tampak jelas terhadap pengajaran Tuhan kepada manusia dengan perantara kalam atau pena dan segala sesuatu yang menyerupainya. Karena kalam merupakan alat pengajaran yang paling luas dan paling dalam bekasnya di dalam kehidupan manusia. Sesungguhnya Allah yang memerintahkan Rasul-Nya untuk membaca. Dialah yang mengajarkan berbagai ilmu yang dinikmati oleh umat manusia, sehingga manusia berbeda dari makhluk lainnya, yang pada mulanya manusia itu tidak mengetahui apa-apa, dan tidak heran jika dia mengajari Rasulullah membaca dan berbagai ilmu selain membaca. Ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan tentang membaca, menulis, dan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, itu tadi penyampaian materi dari kami. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.